Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wajadahu baslatan bil ilmi wal jismi. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrizni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram. Kaum muslimin wal muslimat, sahabat-sahabat tauhid Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam tausiah Islami. Insyaallah kita jadikan media ini sebagai media takwa kita dan menambah khazanah keilmuan serta hikmah dalam kehidupan di dunia dan mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat tauhid Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini aku akan berbagi berbagai pengalaman rahasia-rahasia sukses. Ya, rahasia-rahasia sukses seseorang dari zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad hingga ke zaman kita, bahkan ke zaman akhirul zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, jika seseorang manusia dalam hidupnya merasakan betapa pahitnya, betapa susahnya, betapa sulitnya, bahkan apapun sebutan untuk dirinya tidak ada solusi. Nah, inilah solusinya. Insya Allah, amalkan, yakinkan, mantapkan hatimu. Pasti apa yang ingin kau raih, Allah kabulkan dengan seketika itu juga. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Sirah Nabawi. Ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahasia itu bukanlah suatu hal yang disembunyikan, tapi merupakan fakta, dan hadis ini sahih. Apa kata sahabat Nabi? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah manusia yang terbaik di antara yang lebih baik? Maka Rasulullah menjawab, wahai sahabatku, ketahuilah olehmu bahwasanya ada manusia yang terbaik di antara diriku. Coba bayangkan, Rasulullah bersabda, ada manusia yang lebih baik, lebih mulia di antara diriku sebagai seorang Rasul dan sebagai seorang Nabi, yang kata lain sebagai Habibullah, atau yang disebut dengan kekasih Allah. Maka sahabat tadi itu bertanya, ya Rasulullah, bukankah engkau seorang Nabi dan Rasul yang paling mulia di antara sekian banyaknya makhluk Allah? Tapi engkau katakan ada yang paling mulia. Inilah dia sahabat yang dirahmati Allah. Apabila ini kau amalkan, apabila ini kau tanamkan dalam jiwa ragamu dan engkau praktekkan, maka orang tersebut akan menjadi lebih mulia daripada dirinya seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas sahabat tadi itu bertanya, labbaika ya Rasul, tunjukkan kepadaku siapakah orang yang paling mulia di antara dirimu ya Rasul. Maka apa kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ketahuilah wahai saudaraku, sahabatku, orang yang paling mulia di antara diriku adalah mereka yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya. Ibu. Sahabatku yang dirahmati Allah, ketahuilah rahasia ini ternyata diamalkan dan dipraktekkan kepada orang-orang di luar daripada orang yang mengakui Rasulullah sebagai Nabi dan Rasul. Kata lain, kebanyakan mereka mengamalkan ilmu ini adalah orang-orang non-Islam. Ironisnya, banyak orang Islam di dunia ini mereka mengabaikan kebaktiannya kepada ibunya, kata lain orang tuanya. Inilah dalilnya betapa hebatnya
seseorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang paling mulia di antara diriku, merekalah yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan mereka terutama itu adalah ibu. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalkan ini berdasarkan dalil Allah, surat An-Nisa ayat 36. Perhatikan baik-baik, buka Al-Quran, rahasianya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal zaril zunubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil ilal akhir. Sahabatku, betapa dahsyatnya orang yang memuliakan kedua orang tuanya sehingga Allah gandengkan diri Allah kepada kedua orang tuamu, yaitu dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Sahabatku yang dirahmati Allah, begitulah dahsyatnya kemuliaan tadi apabila engkau bisa meraih dan memuliakan kedua orang tuamu, sehingga orang tua itu dinyatakan Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa 36, wa'budullah, engkau mengabdi kepada Allah. Artinya setaralah pengabdianmu kepada Allah dengan pengabdianmu kepada kedua orang tuamu, karena maknawiyah ayat ini artinya bersandingan pengabdian diri seseorang kepada Allah dengan pengabdian dia kepada kedua orang tuanya, sampai-sampai apa kata Rasulullah, wahai sahabatku, labbaika Rasul, adakah orang tuamu masih hidup? Ada ya Rasul. Maka itu lebih mulia engkau mengabdi kepada orang tuamu ketimbang engkau perang fisabilillah. Amalkan ini, insya Allah hidup dan kehidupan kita akan lebih mulia lagi, seperti mana yang telah Allah janjikan di dalam surah An-Nisa ayat 36 ini. Barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, berarti dia wa'budullah, berbakti juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga motivasi ini berguna dan bermanfaat bagi sahabat-sahabatku. Apabila engkau punya orang tuamu, maka berbaktilah engkau kepada kedua orang tuamu. Semoga hidupmu akan lebih mulia dari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.